Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat aplikasi sederhana berupa rental mobil. Ini merupakan contoh desain dari aplikasi rental mobil sportnya. Oke, kita langsung aja membuatnya. Yang pertama kita membuat project baru. Di sini kategori kita pilih Java Weekend. Kemudian projectnya menggunakan Java Application. Kemudian kita next. Di sini kita beri nama rental mobil. Rental mobil 1. Rental mobil 3 deh. Kemudian finish. Kemudian kita ke project dan ke rental mobil ini yang sudah kita buat. Kemudian ke search package, dan di rental mobil ini, di rental mobil 3 ini kita klik kanan, kemudian new, dan Gframe form kita pilih yang ini. Dan di sini kita kasih nama rental underscore mobil. Kemudian finish. Dan di sini kita lebarkan dulu ininya, dasarnya, supaya enak di editnya. Pertama kita kasih label di sini dan kita beri nama rental mobil sport. Kemudian kita tambahkan label lagi untuk nomor transaksinya. Kita kasih nomor transaksi. Kemudian kita kasih text field untuk di nomor transaksinya. Kemudian di text fieldnya ini kita ubah variabelnya menjadi transaksi. Kemudian selanjutnya kita kasih nomor polisinya menggunakan label. Dan untuk nomor polisi ini kita menggunakan combo box ya. Ada di sebelah sini. Kita taruh di sini. Untuk combo boxnya kita kasih variabel namanya itu nopol. Kemudian kita tambahkan di sini untuk pilihannya. Kita klik kanan pada combo boxnya. Kemudian properties. Di bagian model kita klik titik 3 yang ada di pojok kanan. Kemudian ini yang item 1, 2, 3, 4 kita hapus. Dan kita tambahkan nomor polisinya. Dan kita klik OK, kemudian close, kemudian kita tambahkan lagi label dan di edit text menjadi jenis kendaraan. Kemudian tambahkan text field untuk jenis kendaraannya, disesuaikan ini. Untuk variabelnya di sini kita ganti menjadi jenis kendaraan.
Kemudian kita tambah lagi label untuk harga sewa per jamnya. Kita edit teksnya, harga. Kemudian tambahkan text field untuk harga sewanya. Di text field yang ini kita ubah variabelnya menjadi harga sewa. Lalu kita tambahkan lama sewanya menggunakan label. Lalu tambahkan text fieldnya. Kemudian di sini ya ubah variabelnya menjadi lama sewa. Oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk opsi pilihan supirnya ya. Kita taruh label di sini dan edit text menjadi pilihan supir. Jadi di pilihan supir ini nanti kita bisa ingin menggunakan supir atau tidak. Jadi pilihan supir ini kita menggunakan combo box ya untuk pilihan supirnya. Ini disesuaikan. Kemudian ubah variabelnya menjadi supir. Kemudian kita tambahkan di pilihan supir ini seperti yang combo box polisi. Klik kanan di combo boxnya, kemudian properties, lalu di model kita hapus ini, lalu kita tambahkan jasa supir dan di bawahnya tidak ada jasa supir. Kemudian klik OK. Kemudian tambahkan biaya supirnya. Kita taruh di bawah sini. Lalu tambahkan text field untuk biaya supirnya. Kita edit text, kemudian kita ubah variabelnya menjadi biaya supir. Lalu kita buat lagi untuk total bayarnya, kita tambahkan di sini. Kita edit text, kita ganti jadi total bayar. Kemudian tambahkan text fieldnya untuk total bayar. Kita hapus ini. Lalu kita ubah variabelnya menjadi total bayar. Lalu di bawahnya kita tambahkan uang bayarnya. Membayar. Lalu tambahkan text field untuk uang bayarnya. Dan ubah variabel menjadi bayar. Kemudian di bawahnya kita tambahkan uang kembalinya. Kita taruh label di sini. Kita bayar. Uang kembali.
rapikan dulu ya. Kemudian tambahkan text fieldnya untuk uang kembalinya. Kemudian ini kita ubah variabelnya menjadi uang kembali. Ini uang bayarnya kita ubah lagi aja variabelnya agar enak dimasukkan ke codingannya. Jadi uang bayar aja. Kemudian kita tambahkan OK button, kita taruh sebelah sini, dan kita edit text menjadi baru. Yang dimana ini button baru ini akan berfungsi untuk membuat transaksi yang baru. Kemudian kita tambahkan OK button lagi di sebelahnya. Kita edit text menjadi hitung. Button ini berfungsi untuk menghitung total dari semuanya. Lalu kita tambahkan lagi yang terakhir itu button lagi. Kita letakkan di sebelah sini. Kita edit text dan kita kasih teks keluar untuk keluar dari aplikasi ini. Oke, penjelasan selanjutnya. Lupa. Oke, berikutnya kita akan masuk ke codingannya. Let's go. Baik, di sini saya akan menjelaskan program codingan dari desain yang telah teman saya buat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Aryansyah dengan NIM 241091503. Nah, sebelum masuk ke inti programnya, kita harus menambahkan import dulu yang wajib kita panggil. Pertama, saya akan memasukkan import java.awt.dimension. Nah, ini tuh yang pertama kita panggil dimension, java awt dimension. Ini gunanya untuk nyimpan dan ngatur ukuran layar atau komponen, misalnya untuk lebar dan tinggi window program kita. Selanjutnya saya akan menambahkan import java titik awt titik lalu ada import java titik awd titik toolkit. Ini tuh penting fungsinya untuk berinteraksi sama sistem operasi, kayak dapetin informasi ukuran layar user secara keseluruhan. Jadi kita bisa bikin kayak window program kita muncul di tengah layar secara otomatis gitu. Nah, selanjutnya saya menambahkan key event. Ini tuh untuk nanganin semua interaksi tombol keyboard. Misalnya kayak kalau kita mau program kita ngerespon ketika user menekan tombol enter atau tombol escape gitu. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan untuk informasi data. Jadi di sini untuk informasi tanggal. Ini menggunakan import java titik text titik sim. Nah, selanjutnya saya menambahkan import simple date format. Yang ini itu gunanya untuk kalau mau nampilin tanggal dan waktu dengan format yang spesifik, misalnya tanggal, bulan, lalu tahun, itu wajib pakai kelas ini gitu. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan
Selanjutnya menambahkan Java util date. Ini untuk kelas utama yang nyimpan data tanggal dan waktu saat ini, yang nanti datanya diolah sama simple date format. Selanjutnya saya akan menambahkan import Java Swing JOption Pen. Nah, Java Swing JOption Pen ini gunanya untuk jadi program kita itu interaktif, fungsinya buat nampilin pop-up box atau pesan dialog standar kayak notifikasi, pesan error, atau minta inputan dari user dengan cepat, dengan gampang. Jadi intinya itu semua import yang ada di atas ini itu kita panggil karena program kita bakal bikin GUI atau window visual butuh interaktif keyboard seperti key event itu buat interaktif itu untuk interaktif keyboard, dan butuh tanggal dan waktu seperti ini simple date format nih untuk tanggal dan waktu. Lalu pastinya butuh jendela pop-up JOption Pen yang ini. JOption Pen ini tanpa import ini kita nggak bisa bikin semua fitur yang ada di sini gitu. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan untuk mengatur posisi window ke layar tengah. Pertama kita mulai dari bagian pertama yaitu konstruktor publik, yang ini namanya konstruktor ini. Lalu kode yang pertama kali dijalankan ini yang namanya konstruktor. Kode ini yang pertama sekali dijalankan saat program rental mobil kita dimulai. Fungsi utamanya untuk mengatur posisi window dan mengatur status awal komponen input. Nah, di bawah refactor ini saya akan menambahkan dimension layar untuk tampilan di pop-up kita nanti. Nah, perhatikan kode di awal konstruktor ini. Ini gunanya untuk bikin window aplikasi kita muncul di tepat di tengah layar. Terlepas dari ukuran monitornya, pertama kita ambil informasi dimension layar user menggunakan toolkit get screen size. Baik, lalu saya akan menambahkan koordinat X dan Y yang merupakan titik tengah layar yang rumusnya dengan rumus yang sederhana seperti lebar layar dibagi 2 dan lebar window dibagi 2. Codingannya seperti ini. Integer X, ini koordinat layarnya, lalu selanjutnya untuk koordinat Y, layar titik X, ini untuk tingginya. Nah, yang terakhir di set location X, Y yang ini itu kita terapkan koordinat tersebut ke window aplikasi kita. Ini penting untuk kenyamanan pengguna. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan public void tampil tanggal untuk set tanggal otomatis.
Di sini kasih tambahkan public void. Lalu selanjutnya membuat objek baru. Di baris ini saya membuat sebuah objek baru dari kelas date dan menyimpannya di variabel bernama tanggal. Selanjutnya membuat objek kelasnya. Lalu selanjutnya membuat objek dari kelas. Membuat objek simple date format. Nah, simple date format dan menamainya AA itu yang ini, kita juga langsung mengidentifikasi pola format yang kita inginkan, yaitu DD, MM, YY. Nah, ini untuk tanggal, ini untuk bulan, ini untuk tahun, dengan tanggal 2 digit, bulan 2 digit, dan tahun untuk 4 digit. Terakhir, kita memanggil metode setText dari komponen text field dengan variabel tanggal. Ini untuk menampilkan hasilnya. Jadi intinya metode tampil tanggal ini untuk memastikan setiap aplikasi dijalankan atau metode ini dipanggil, tanggal hari itu juga akan otomatis terisi dengan format yang rapi. Lalu di bawah refactor ini tambahkan juga tampil dipanggil di dalam konstruktor program rental mobil dengan tujuan untuk menginisialisasi tampilan secara otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankan. Text field tanggal terisi dengan benar dan membantu menjaga kebersihan struktur kode program. Lalu saya akan menambahkan kelas jumlah karakter key event. Tugasnya untuk membatasi panjang karakter yang boleh dimasukkan di tag transaksi. Kodenya seperti ini. Nah, metode ini itu menerima satu parameter, yaitu objek key event A. Objek inilah yang membawa informasi tentang tombol keyboard apa saja yang baru ditekan oleh user. Lalu di bawahnya saya akan menambahkan if transaksi Nah, kode ini fungsinya untuk mengecek apakah panjang karakter dari teks yang sudah ada di text field tag transaksi sudah sama dengan 5. Nah,
Jika kondisi di atas terpenuhi, artinya user sudah mengetik 5 karakter dan mencoba mengetik karakter ke-6, maka kita panggil a.consume. Nah, kode ini bersamaan memblokir input, kita tampilkan jendela peringatan pop-up yang menggunakan G-Option Pane yang berisi peringatan, yaitu maksimal 5 karakter untuk text fieldnya. Kesimpulan dari kelas ini adalah tujuannya untuk mencegah user memasukkan nomor transaksi yang terlalu panjang, yaitu hanya boleh maksimal 5 karakter. Ini sangat penting untuk menjaga konsistensi. Baik, selanjutnya saya akan membuat metode getSelectItem di ChannelCall di combo box untuk mengambil pilihan user metode equals untuk membandingkan string tersebut. Kodenya seperti ini. Di sini program ngecek apakah item yang dipilih oleh user pada combo box channel call sama dengan pilihan ini atau tidak. Selanjutnya mengatur nilai pada komponen GUI. Nah, jika kondisinya benar, maka text field jenis kendaraan di variabel tag kendaraan akan otomatis diisi dengan mobil Xenia. Lalu selanjutnya kode untuk mengatur harga sewanya. Dan pada saat yang sama, text field harga sewa di tag harga sewa akan diisi otomatis dengan nilai 40.000. Selanjutnya saya akan membuat struktur else if, memastikan hanya satu blok kode satu pilihan mobil yang akan dieksekusi.
Nah, kode ini untuk jika kondisi pertama salah, maka program akan melanjutkan pengecekan ke kondisi berikutnya apakah nomor polisi yang dipilih adalah kode ini atau tidak. Jika kondisi kedua benar, text field jenis kendaraan di variabel T kendaraan akan diisi otomatis dengan mobil Avanza. Dan text field harga sewa DT harga sewa akan otomatis diisi dengan nilai 45.000. Kesimpulan dari kelas Cenopol ini adalah memastikan bahwa setiap nomor polisi memiliki pasangan data kendaraan dan harga sewa yang unik dan sudah diterapkan. Ini membuat proses penginputan data menjadi cepat, akurat, dan minim kesalahan, karena user hanya perlu memilih nomor polisi saja dan sistem akan mengisi otomatis detail lainnya secara otomatis. Lalu selanjutnya saya akan membuat kode di kelas tsopir. Di sini kode yang akan saya buat untuk memproses pilihan user dari combo box tsopir dan menetapkan biayanya secara otomatis. Kodenya adalah string Nah, baris ini mengambil pilihan user dari combo box tsopir. Pilihan tersebut diubah menjadi tipe string yang ini, dan dibersihkan dari spasi berlebihan di awal atau akhir dengan menggunakan metode ini, dengan menggunakan kode ini, trim tutup kurung. Hasilnya akan disimpan di variabel pilihan. Lalu selanjutnya saya akan membuat pilihan if pilihan titik equals. Nah, kode baris ini gunanya untuk mengecek utama blok pertama. Program akan mengecek apakah nilai di variabel pilihan adalah jasa supir. Kita pakai equal ignore case ini agar perbandingan tidak membedakan huruf besar dan kecil, menjadikannya lebih fleksibel. Selanjutnya T Nah, di baris ini, jika kondisinya benar memilih jasa supir, maka di T biaya supir, kolom biaya supir itu akan diisi otomatis dengan nilai 10.000. Lalu buat else if
Nah, di baris ini jika kondisi sebelumnya salah, program cek kondisi ini apakah pilihan adalah tanpa software. Lalu tambahkan codingan ini di dalamnya. Tebi ya, super. Nah, jika user di barisan ini, jika user opsi di luar dua pilihan di atas, misalnya pilihan default kosong, maka tab biaya supir akan dikosongkan. Lalu selanjutnya else. Nah, di baris ini jika user memilih opsi di luar dua pilihan di atas, misalnya pilihan default kosong, maka tab biaya sopir akan dikosongkan. Lalu buat pilihan if kurung tab supir. Nah, di baris ini adalah blok kode kedua redundansi. Program kembali mengecek pilihan supir. Di sini saya pakai equals untuk case yang sensitif dan string jasa supir huruf kecil. Lalu kode selanjutnya tab biaya supir titik set titik set. Nah, di baris ini jika pilihan sama persis dengan jasa supir, maka biaya supir akan otomatis diisi dengan 10.000. Lalu selanjutnya membuat cek kondisi, yaitu if tes supir if tes supir get selected item titik equals. Nah, di blok ini untuk program kembali mengecek pilihan sopir. Di sini saya pakai equals juga untuk case yang sensitif dan string jasa supir. Lalu selanjutnya membuat kode pilihan yang sama. Nah, jika pilihan sama persis dengan jasa supir, maka biayanya akan otomatis diisi dengan nilai 10.000. Lalu selanjutnya untuk mengecek kondisi. So, if
Nah, di sini mengecek kondisi kedua blok, yaitu non-supir. Nah, di blok ini jika sama persis dengan non-supir, maka biaya supir akan otomatis diisi dengan 0. Jadi inti dari codingan yang saya buat di kelas tes supir adalah memastikan biaya supir terisi dengan benar 10.000 atau nilainya 0, yang kemudian nilainya akan kita gunakan di metode perhitungan total bayar. Blok kode pertama equals ignore cash sebenarnya sudah cukup dan lebih baik karena lebih fleksibel, tapi kedua blok tersebut menjalankan fungsi yang sama untuk menentukan biaya supir. Lalu selanjutnya saya akan membuat fungsi untuk tombol baru atau mereset semua text field yang ada, membersihkan semua input dan hasil perhitungan agar user siap memulai untuk transaksi baru. Dan untuk kodenya adalah kita masukkan nama variabel di text field, contohnya transaksi. Nah, di sini saya menggunakan set text. Nah, saya menggunakan set text. Kode ini sederhana, namun mulai dari saya menggunakan metode set text untuk setiap komponen, mulai dari T transaksi hingga T uang kembali. Pokoknya semua yang ada di text field ini saya menggunakan set text, lalu menyimpan nilainya kosong. Lalu selanjutnya di T kendaraan. Nah, di T kendaraan ini set untuk dibuat sama nilainya tidak ada, kayak gitu untuk semua text field yang ada, hingga menyisakan hanya tanggalnya saja. Lalu T lama sewa. Lalu pilihan sopir, T biaya sopir. Lalu total bayar. Lalu uang kembali. Lalu yang terakhir uang kembali.
mulai dari T transaksi hingga T uang kembali semuanya sama memakai metode setText dan nilainya kosong atau tidak ada. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada sisa data dari transaksi sebelumnya yang terbawa ke transaksi yang baru. Selain mengkosongkan text field pada aplikasi, sebenarnya kita juga perlu mereset pilihan pada combo box agar kembali ke nilai default. Jadi kode ini mulai dari T transaksi hingga T uang kembali semuanya sama memakai metode setText dengan nilai kosong. Semua kolom direset nilainya menjadi string kosong. Ini adalah langkah standar dalam setiap aplikasi input data, memastikan tidak ada sisa data dan transaksi dari sebelumnya yang terbawa ke transaksi yang baru. Baik, sekarang kita masuk ke inti dari aplikasi ini, yaitu logika perhitungan di dalam tombol hitung. Di sini kita akan menghitung total bayar dan uang kembali di tombol hitung ini. Kode yang saya akan buat ini gunanya untuk melakukan semua kalkulasi yang dibutuhkan program. Pertama, saya akan membuat kode untuk perhitungan total bayar. Kodenya adalah double lama sama dengan titik value of T lama sewa. Nah, baris ini untuk ini langkah pertama adalah konversi nilai dari text field lama sewa di variabel T lama sewa itu yang berupa string diubah menjadi tipe data numerik double dengan angka desimal dan disimpan di variabel lama ini. Lalu selanjutnya untuk double harga sewa, double harga sewa. Nah, di baris ini sama nilainya dari text field harga sewa. Harga sewanya diubah menjadi double sama seperti metode yang ini. Jadi variabel T lama sewa yang tadinya string diubah menjadi angka desimal dan disimpan di variabel double di variabel harga sewa. Lalu selanjutnya untuk biaya supir. Di baris ini nilai dari biaya supir juga diubah menjadi double angka desimal. Kita menggunakan double percent double atau double value of untuk mengkonversi numerik. Lalu selanjutnya untuk bayar, untuk bayar double bayar. Nah, di baris ini nilai dari bayar di total bayar yang sudah berupa angka diubah kembali menjadi string dengan double titik string dan ditampilkan pada text field total bayar. Di sini menggunakan jadi lama dikali harga sewa ditambah biaya sopir untuk bayarnya, dan
hasilnya akan disimpan di variabel bayar. Lalu selanjutnya untuk perhitungan uang kembali. Untuk kodenya adalah double uang bayar Nah, di sini untuk langkah keduanya adalah mengambil input pembayaran. Nilai dari text field uang bayar di variabel T uang bayar diubah menjadi double. Diubah menjadi angka desimal. Lalu selanjutnya untuk kembali, double kembali uang bayar. Nah, di baris ini untuk perhitungan uang kembali dilakukan dengan mengurangi uang bayar dengan total bayar yang sudah kita hitung di atas. Selanjutnya T uang kembali titik set text string. Nah, di baris ini tuh untuk hasil uang kembali kemudian diubah lagi menjadi string dan ditampilkan pada text field uang kembali. Kesimpulan dari kode di kelas B hitung bayar adalah semua perhitungan finansial selesai. Text field, total bayar, dan uang kembali akan terisi secara real time setelah user menekan tombol hitung, memastikan transaksi selesai dan user mengetahui sisa uangnya. Lalu terakhir kita akan membuat fungsi untuk tombol keluar. Tujuan utamanya adalah memberikan konfirmasi kepada user sebelum menutup aplikasi untuk mencegah keluarnya program secara tidak sengaja. Di tombol keluarnya bisa 2 kali. Sini kodenya adalah Nah, di sini pertama kita akan menggunakan JOption pen show confirm dialog yang ini, itu untuk menampilkan pop-up konfirmasi dengan pertanyaan. Pertanyaannya ini yang saya buat, apakah Anda yakin ingin keluar? Pilihan yang tersedia biasanya adalah yes atau no atau cancel. Nilai pilihan user 0 atau 1 akan disimpan di variabel result. Lalu selanjutnya di baris ini sistem titik exit adalah untuk setelah pop-up muncul kode sistem ini akan langsung dijalankan. Ini adalah perintah untuk menghentikan Java virtual machine yang berhenti. Aplikasi akan langsung tertutup jika pengguna memilih keluar. Lalu selanjutnya saya akan mendisable text field yang harusnya tidak usah di input oleh pengguna. Contohnya adalah tag kendaraan titik disable. Lalu selanjutnya tag harga sewa ini di disable aja.
Selanjutnya T biaya sopir. Selanjutnya T total bayar. Selanjutnya T uang kembali. Selanjutnya untuk output dari program ini adalah di sini ada nomor transaksi, itu contohnya 01, dan di sini tanggalnya sudah di set otomatis saat program ini jalan. Lalu di combo boxnya ketika saya memilih untuk kodenya ini, maka jenis kendaraan dan harga sewa akan otomatis terisi dengan program yang tadi saya buat. Nah, di sini saya akan coba contoh uang bayarnya itu adalah 9.000 dengan harga sewa 45.000 dan biaya sopirnya 1.000. Maka ketika diklik tombol hitung, maka bayar yang harus saya bayar adalah 55.000 karena 45.000 ditambah 1.000, dan uang kembalinya adalah 35.000. Dan ketika kalau keluar maka muncul pop-up apakah Anda yakin ingin keluar, dan ketika klik yes maka program selesai, build sukses. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.